Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa fataha lana abwabal ikram wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perang Uhud bagian yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada para pasukan pemanah yang berada di atas bukit Rumah bahwa mereka tidak boleh kemana-mana sebelum ada perintah dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Indokhil khayla anna bin nabli la ya'tuna min khalfina in kanat lana aw alaina fasbut makanak la nu'tina min qablik." Halaulah kuda-kuda musuh dengan anak panah kalian, jangan biarkan mereka menyerang kami dari arah belakang. Jangan tinggalkan posisi kalian dalam kondisi apapun, baik kami menang ataupun kalah. Jangan sampai musuh menyerang kami dari posisimu karena kalian meninggalkan tempat ini. Nah, ini adalah peringatan Rasulullah kepada para pemanah yang berada di atas bukit Rumah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecamuk perang Uhud, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum berkecamuk perang, Rasulullah menebarkan semangat juang kaum muslimin serta mengingatkan agar senantiasa bersabar dan tetap teguh saat pertempuran meletus. Lalu Rasul menghunus pedang beliau seraya berkata, "Man ya'khud hadha sayf bihaqqihi." Siapa yang mau mengambil pedang saya ini dengan menunaikan haknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib maju, tetapi Rasulullah tidak memberikan pedang itu. Kemudian Zubair bin Awam juga maju, tetapi Rasulullah tidak memberikan pedang itu. Dan Umar bin Khattab pun bahkan maju, tetapi Rasul tidak memberikan pedang itu. Hingga akhirnya Abu Dujanah maju, tapi bertanya dahulu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ma haqquhu?" Apa hak daripada pedang itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Antadriba bihi wujuhal adu hatta yanhad." Hendaklah engkau memukulkan pedang ini kepada musuh-musuh sampai pedang ini bengkok. Kemudian Abu Dujana menimpali, "Ana akhuduhu bihaqqihi ya Rasulullah." Kalau begitu saya akan mengambil pedang itu dengan menunaikan haknya ya Rasulullah. Setelah mengambil pedang, kemudian Abu Dujana langsung mengikatkan kain merah di kepalanya dan berjalan dengan tegap, membusungkan dada. Kemudian ada orang-orang Ansor yang melihat kejadian itu, kemudian berkomentar, "Laqad rabato Abu Dujana aisobatal maut." Lihatlah, itu Abu Dujana sudah mengikatkan tali kematian yang ada di kepalanya. Jadi kalau Abu Dujana itu sudah mengikatkan tali itu, maka dia sudah siap untuk mati. Kemudian Abu Dujana tadi berjalan dengan membusungkan dada.
Nah, Rasulullah melihat cara berjalan Abu Dujana ini, kemudian Rasulullah berkomentar, hadhihi misyatun yakrahuha Allah wa rasuluh. Cara berjalan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Abu Dujana ini, itu dibenci Allah dan Rasulnya. Illa fi hadhihi waqtin, kecuali di waktu yang seperti ini. Di waktu perang, ya tidak apa-apa jalan dengan membusungkan dada kepada musuh. Nah, kisah ini dijelaskan dalam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dan At-Tabari dalam Mu'jam Al-Kabir. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian pasukan Mekah, kita melihat pada posisi pasukan Mekah, komandan pasukan di sayap kanan di pasukan Mekah diserahkan kepada Khalid bin Walid yang ketika itu masih dalam kekufuran, sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal dipercaya untuk memimpin pasukan di sayap kiri. Untuk memimpin pasukan infanteri dipercayakan kepada Safwan bin Umayyah, sedangkan komando divisi pasukan pemanah berada di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Robi'ah. Pada kesempatan ini, Abu Sufyan selaku pemimpin umum pasukan Quraisy mengingatkan Bani Abduddar. Jadi Bani Abduddar ini senantiasa selalu dalam peperangan itu membawa panji atau bendera. Nah, Abu Sufyan ingin mengingatkan kepada Abduddar terkait dengan peristiwa tragis yang menimpa mereka di perang Badar. Nah, begitu ya. Ya, di perang Badar kita sudah tahu bahwasanya orang kafir Quraisy ini kalah, gitu ya. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatakan, wahai Bani Abduddar, pada hari perang Badar kalianlah yang membawa panji perang barisan ini. Dan saat itu kami tertimpa malapetaka seperti yang telah kalian ketahui. Sesungguhnya semua pasukan berperang di bawah panji yang berkibar. Saat panji itu jatuh, maka pasukan pun akan hancur. Kini kalian boleh memilih, masihkah kalian berkenan membawakan panji perang kami atau kalian serahkan panji itu kepada kami, biar kami yang menuntut balas dendam kusumat kalian terhadap Muhammad. Nah, itu ungkapan Abu Sufyan kepada Bani Abduddar, ya, untuk memotivasi mereka, menimbulkan kembali rasa amarah mereka. Kemudian kata-kata Abu Sufyan ini kemudian dijawab oleh Bani Abduddar, menurutmu apakah kami akan menyerahkan panji ini kepadamu dan mundur dari medan perang? Esok hari engkau akan tahu kemampuan kami yang sebenarnya. Jadi Bani Abduddar ini sudah termakan omongan dari Abu Sufyan. Kemudian sebelum terjadinya perang itu, Abu Sufyan melakukan politik pecah belah, ya. Jadi Abu Sufyan mengirim utusan untuk menemui kaum Ansor dengan berkata, biarkanlah permasalahan ini terjadi antara kami dan anak-anak paman kami saja. Kalian tidak usah ikut campur. Setelah peperangan ini selesai, kami tidak akan mengusik kalian. Kami tidak ada keperluan untuk memerangi kalian sama sekali. Jadi orang Ansor ini dibujuk supaya tidak ikut berperang. Karena apa? Karena urusan orang Quraisy ya dengan orang-orang Quraisy sendiri. Tapi upaya Abu Sufyan ini tidak mampu menggoyahkan keimanan kaum Ansor yang menghujam kuat. Tawarannya kemudian ditolak mentah-mentah oleh kaum Ansor. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kaum Quraisy ini juga membawa beberapa wanita untuk memberikan semangat, ya. Para wanita ini dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Nah, para wanita ini berkeliling dari satu barisan ke barisan yang lain sembari menabuh rebana demi menggelorakan semangat tempur kaum laki-laki mereka sambil bersenandung, wahai Bani Abduddar, wahai pengawal pasukan belakang, pukullah dengan pedang-pedangmu yang tajam. Nah, jadi para wanita ini bertugas untuk memotivasi, begitu ya. Kalau dalam tim basket begitu mungkin cheerleaders gitu ya, yang bertugas untuk memotivasi kaum Quraisy. Kemudian yang memicu pertama terjadinya peperangan adalah
Tolha bin Abi Toha al-Badri. Ini adalah pembawa panji pasukan Quraisy. Nah, ini maju dan mengajak untuk perang tanding, ya, seperti biasa. Juga seperti pada perang Badar, sebelum terjadinya perang massal itu ada perang tanding, ya. Dan Tolha bin Abi Tolha al-Badri dari kaum Quraisy ini yang pertama kali mengajak perang tanding. Kemudian ajakannya itu disambut oleh Zubair bin Awam, yang langsung menerjang Tolha bin Abi Tolha ini, yang dia sedang di atas untanya, kemudian langsung memenggal kepala Tolha. Melihat kejadian itu, kemudian Rasulullah langsung memekikkan takbir dan memuji kehebatan Zubair, seraya berkata, sungguhnya setiap nabi memiliki pembela dan pembelaku adalah Zubair. Setelah Tolha bin Abi Tolha dibunuh oleh Zubair bin Awam, kemudian panji peperangan itu diambil oleh Abu Saibah. Abu Saibah sembari Abu Saibah mengajak siapapun untuk berduel, ya, tapi kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib menyambut seruannya. Ia menghantam pundak Saibah dengan sabetan pedang yang sangat kuat, ya. Kemudian setelah itu panji kan jatuh, kemudian panji peperangan itu diambil oleh Abu Sa'ad bin Abu Tolha. Nah, tapi kemudian seiring dengan itu anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas menembus kerongkongannya. Dihujam dengan panah Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dia langsung meninggal. Lalu kemudian panji peperangan jatuh, kemudian diambil Musafi bin Tolha. Tapi Musafi bin Tolha ini kemudian mendadak tewas karena tersambar runcingnya anak panah Asim bin Sabit bin Abu Aflah, ya, disambut oleh runcingnya anak panah Asim. Kemudian panji peperangan itu jatuh, lalu diambil oleh Kilab bin Tolha. Tapi tidak lama kemudian Kilab bin Tolha langsung disambar oleh pedangnya Zubair bin Awam, kemudian meninggal dunia. Lalu kemudian panji peperangan itu jatuh, kemudian diambil oleh Al-Jullas bin Tolha. Tapi tidak lama kemudian Jullas disambar oleh pedangnya Tolha bin Ubaidillah dan kemudian meninggal. Lalu kemudian panji peperangan itu jatuh dan diambil oleh Artah bin Surahbil. Tapi tidak lama kemudian Artah bin Surahbil meninggal dunia karena dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian panji peperangan itu jatuh dan kemudian diambil oleh Shuraih bin Qarij. Tapi Shuraih bin Qarij kemudian dibunuh oleh Quzman. Quzman ini seorang munafik. Dia ikut perang Uhud bukan karena ingin membela Islam, tapi karena fanatisme negara, fanatisme kesukuan, ya. Kemudian setelah Shuraih bin Qarij meninggal, kemudian panji peperangan itu diambil oleh Abu Zaid Amr bin Abdul Manaf. Tapi kemudian Abu Zaid Amr bin Abdul Manaf dibunuh oleh Quzman lagi, ya. Dan yang terakhir, setelah 10 Bani Abdul Dar ini meninggal, tidak ada lagi Bani Abdul Dar yang tersisa. Kemudian panji peperangan itu diambil oleh Su'ab, ini budak, ya, seorang budak. Tapi kemudian Su'ab ini juga dibunuh oleh Quzman. Dan setelah Su'ab ini meninggal dan panji peperangan jatuh, tidak ada yang mengambil sampai perang itu selesai. Nah, ini adalah perang Uhud. Tidak ada satupun yang berani mengambilnya hingga senantiasa berada di bawah tanah, di atas tanah, begitu ya. Bani Abdul Dar sudah selesai riwayatnya karena kemudian mempertahankan panji peperangan tidak berhasil. Sampai di akhir peperangan panjinya itu masih tergeletak di atas tanah.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian Abu Dujana tadi yang sudah mengikatkan tali merah di kepalanya, yang kemudian oleh orang-orang disebut dengan isobatul maut, tali ikat kematian, langsung merangsek masuk ke barisan musuh dengan menebas habis siapa yang ada di dekatnya. Abu Dujana terus menyusup ke tengah barisan hingga sampai ke titik yang ditempati oleh komandan wanita, yaitu Hindun binti Utbah. Nah, ketika akan ditebas, jadi Abu Dujana ingin membunuh orang itu, tapi ketika Hindun berteriak, ya, Abu Dujana baru menyadari jika orang yang mau dibunuhnya itu adalah wanita. Akhirnya dia mengurungkan untuk membunuh itu, karena dia tidak mau mengotori pedang Rasulullah dengan membunuh seorang wanita. Dijelaskan dalam Sirah Ibnu Hisham jilid kedua halaman 68-69. Kemudian pada perang Uhud ini, singa umat Islam yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Nah, terbunuhnya Hamzah ini adalah karena seorang budak bernama Washi bin Harb. Ini dia adalah budak milik Jubair bin Mut'im. Nah, pada perang Badar, pamannya Jubair bin Mut'im ini bernama Tu'aimah bin Adi. Ini tewas di tangan kaum muslimin. Nah, ketika pasukan Quraisy dan sekutunya telah bergerak menuju Gunung Uhud, Jubair ini berkata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, jika engkau dapat membunuh paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, maka sebagai balasannya kamu akan saya merdekakan." Ya, karena ketika perang Badar, pamanku ini telah meninggal dunia. Jadi Wahsy ini membunuh Hamzah bukan karena ideologi maupun kesukuan, melainkan hanya sebatas ingin meraih kemerdekaan semata. Kemudian setelah Wahsy ini berhasil membunuh Hamzah, maka Wahsy ini dimerdekakan oleh majikannya. Nah, ketika Wahsy ini mengendap-endap, Wahsy ini kemudian membawa lembing yang ada di tangannya. Dia sudah mengincar Hamzah dari awal, ya. Kemudian mengatur fokus melihat Hamzah. Akhirnya setelah melihat posisi yang tepat, dilemparkannya lembing ke arah Hamzah, dan lemparannya tepat mengenai perut bagian bawah hingga tembus selangkangannya. Dengan tertatih kemudian Hamzah berjalan ke arah Wahsy, tapi sebelum sampai beliau tersungkur dan meninggal dunia. Nah, setelah Wahsy ini mampu membunuh Hamzah, dia kemudian tidak ikut berperang. Dia langsung minggir kembali ke perkemahan dan duduk-duduk. Karena apa? Memang tujuannya berperang ingin membunuh Hamzah. Lah, tujuannya selesai, ya sudah, pulang ke perkemahan, duduk-duduk. Dan Hamzah ini meninggal bukan dalam pertempuran yang duel berhadap-hadapan, tapi dia memang ditikam dari belakang. Ya, dia tidak tahu tiba-tiba ada lembing yang kemudian menusuk pada perutnya hingga ke selangkangannya. Kemudian meskipun kaum muslimin kehilangan singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, akan tapi mereka masih banyak memiliki jagoan-jagoan lain seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair, Mus'ab bin Umair, Tolha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahsi, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'id bin Ar-Rabi, Anas bin Nadir, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali stok-stok, ya, kaum muslimin yang pemberani yang siap melawan kaum kafir Quraisy. Kemudian pasukan berkuda Mekah yang dibawa pimpinan Khalid bin Walid dengan dibantu Abu Amir al-Fasik mencoba menyerang pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumah. Ini sebanyak 3 kali. Ya, tapi karena para pemanah Rasulullah
mampu mematahkan serangan mereka, sehingga pasukan Khalid bin Walid dihujani anak panah hingga semua usaha mereka bertepuk sebelah tangan tanpa ada hasil sama sekali. Jadi pasukan Khalid bin Walid ini sudah mengincar posisi belakang itu, tapi kemudian karena 50 pemanah itu masih di atas, menghujani mereka dengan anak panah sehingga mereka tidak berhasil menerobos dari belakang. Kemudian kekalahan menimpa kaum musyrikin. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa Allah menepati janjinya dengan menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin melalui kemudahan mereka dalam mengayunkan pedang, sampai-sampai orang-orang musyrik lari tunggang langgang meninggalkan perkemahannya. Pasukan Mekah itu benar-benar ditimpa kekalahan yang nyata. Jadi sampai tahap ini umat muslim ini menang dan kaum kafir Quraisy ini kalah dan mereka lari begitu ya. Kemudian Abdullah bin Zubair membawa kisah tentang perang Uhud dari ayahnya. Ia menuturkan, demi Allah, saat itu mereka lari kocar-kacir hingga tanpa sengaja aku dapat melihat betisnya Hindun bin Utbah, dari istri Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang tersingkap. Jadi sudah saking takutnya mereka lari, mereka sudah tidak memperdulikan apapun yang ditinggalkannya. Jadi sudah saking takutnya, jadi peralatan, harta-harta ditinggalkan, yang penting bisa menyelamatkan diri. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, mereka lari tunggang langgang meninggalkan kancah peperangan. Ya. Para wanita mereka lari ke pegunungan sembari mengangkat kainnya. Jadi mungkin karena perempuan menggunakan kain, jadi harus dicincing supaya larinya ini cepat. Sampai-sampai betis dan gelang kakinya tersingkap. Kaum muslimin melucuti senjata orang-orang musyrik, lalu mengumpulkan ghanimah dari harta yang mereka tinggalkan. Jadi kaum musyrikin sudah lari tunggang langgang, mereka meninggalkan banyak ghanimah di sana karena sudah tidak memikirkan barang-barangnya, sehingga kemudian dia lari. Bahkan para perempuan yang ikut pun mengangkat kainnya sehingga kakinya terlihat, ya, gelang kakinya tersingkap. Nah, dari situlah kemudian orang-orang muslimin sudah mulai mengumpulkan ghanimah dari harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, mungkin sampai sini dulu episode yang kedua. Pada episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana sikap pasukan pemanah melihat kaum muslimin yang sudah meraih kemenangan, sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Mereka lalai dengan perintah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah untuk tetap di atas bukit apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah. Ya. Dalam bahasanya itu disampaikan bahkan sampai ada burung pemakan bangkai yang mau makan jenazah-jenazah, tetap jangan tinggalkan sampai Rasulullah memerintahkan. Nah, itu kan sebagai bentuk, walaupun sudah sangat lama sekali, ya kalian jangan turun dulu. Nah, tapi apa yang terjadi, kita lanjutkan kajian perang Uhud bagian ketiga pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.